Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita lanjutkan pelajaran kita, melanjutkan dari bab ke-212 Kitab Al-Adabul Mufrad, bersaing meninggikan bangunan. Kita sampai pada hadis ke-450. Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Khuraits bin As-Sa'ib mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sami'tul Hasanu yaqul kuntu adkhalu buyuta azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khilafati Uthman bin Affan fa'atana walu sukufaha biyadi. Aku mendengar Hasan berkata, aku pernah memasuki rumah-rumah para istri Nabi pada zaman khilafah Uthman bin Affan, dan aku dapat menggapai atapnya dengan tanganku. Kemudian di dalam hadis ke-451 disampaikan, Dawud bin Qais mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku melihat kamar-kamar istri-istri Nabi dari pelepah kurma, tertutup dari luar kain tebal terbuat dari bulu, dan aku memperkirakan lebar rumah mulai dari pintu kamar hingga pintu rumah sekitar 6 atau 7 dhira', dan bagian dalam rumah sekitar 10 dhira'. Sedangkan langit-langitnya aku perkirakan antara 8 dan 7 dhira' atau sekitar itu. Dan aku berdiri di rumah Ummul Mukminin Aisyah, ternyata pintunya menghadap ke barat. Dan di dalam hadis 452, aku pernah menemui Ummu Tok, lalu aku berkata, alangkah rendahnya atap rumahmu ini. Ia lalu berkata, wahai anakku, sungguh Amirul Mukminin Umar bin Khattab menulis surat kepada para pejabatnya, hendaklah kalian tidak meninggikan bangunan kalian, karena itu bagian dari hari yang terburuk untuk kalian. Baik, dari penjelasan ke-450, 451 dan 452. Yang pertama, kandungan hadis. Dalam hadis ini terdapat keterangan bahwa rumah istri-istri Nabi itu rendah dan tidak tinggi. Bahkan dikatakan, aku dapat menggapai atapnya. Al-Hasan menyampaikan, aku dapat menggapai atapnya dengan tanganku. Bapak Ibu, jika melihat keumumannya dan kita melihat rumah yang plafonnya ini bisa dipegang dengan tangan, kira-kira tingginya berapa, Pak? Kurang lebih orang Arab ini. Kita tidak membayangkan orang Indonesia pada umumnya, ya. Lebih-lebih orang Mojokerto, gitu. Kita membayangkan orang Arab yang pada waktu itu kita kenal tinggi besar. Dalam pertempuran saja orang-orang Romawi itu, orang-orang Eropa itu kan tinggi besar, gitu. Ketemu orang-orang Arab pada waktu itu ngepir juga, karena secara postur kalah tinggi, fisiknya kalah bagus, gitu. Artinya ukuran rumah bisa digapai dengan atap kurang lebih 2-2,5 meter. Itu begitu pendeknya, gitu, ukurannya pada waktu itu. Kemudian bahan rumah
sebagaimana di sini, dari pelepah kurma, tertutup dari luar kain tebal terbuat dari bulu, umumnya bulu domba, dan aku memperkirakan lebar rumah beliau mulai dari pintu kamar hingga pintu rumah, pintu kamar hingga pintu rumah sekitar 6 atau 7 zira. Kita menyebutnya dengan hasta. Kemarin sempat saya baca penjelasan beberapa ulama atau analogi dari ulama Indonesia. Rumah beliau itu kalau sekarang tipenya antara tipe 21 sampai tipe 36. Ini rumah RSSSSS. Dan kemudian disampaikan lagi, sedang langit-langitnya aku perkirakan 8 atau 7 zira atau sekitar itu. Dan aku berdiri di pintu rumah Aisyah, ternyata pintunya menghadap ke barat. Bapak Ibu, pintu rumahnya menghadap kemana? Ngadep dalan. Baik, selanjutnya terkait dengan kandungan hadis, para sahabat tidak menaruh perhatian untuk membangun rumah tempat tinggal yang tinggi dan megah, meskipun pada zaman itu ada kabar tentang peristiwa yang akan terjadi, yaitu munculnya fitnah keburukan ketika manusia berlomba-lomba dalam membangun rumah yang tinggi atau berbangga-bangga dengannya. Bapak Ibu, kita pernah belajar terkait dengan hadis tasyri'iyah wa ghairu tasyri'iyah. Masih ingat? Masih lupa? Alhamdulillah, niki kantun gede nih. Bapak Ibu, ada hadis atau ada penjelasan yang itu berimplikasi atau sangat berpengaruh terkait dengan hukum, namun ada juga yang hal tersebut tidak berpengaruh terhadap hukum. Contoh, pernah kita bahas model pakaian Rasulullah itu seperti jubah, gamis, istilahnya beda-beda nih. Kalau kita baca hadisnya pada waktu itu mirip-mirip dengan jas hujan kelelawar, gitu. Kalau kainnya lebar maka dibebatkan, ya. Kalau kainnya tidak lebar atau kainnya terbatas, maka pakaian itu seringkali hanya berbentuk kain, tengahnya dilubangi, kemudian dimasukkan, diikatkan ke tubuh, kemudian ditambahi ikatan kain lain supaya kainnya bisa nempel. Kalau dulu ketika analoginya adalah jas hujan kelelawar, umumnya jas hujan kelelawar ketika kita pakai tidak kita bebatkan, tapi kita biarkan. Kadangkala ada juga yang kepalanya dua ya, kalau tidak salah. Jadi kalau yang depan itu maju, yang belakang ketarik maju ya. Itu yang bentuknya satu, jadi seperti kain kotak, tengahnya dilubangi, dipakai, kemudian dibebatkan ke tubuh. Pertanyaannya, apakah kita wajib meniru model pakaian yang seperti itu? Nah, ini pertanyaannya. Tidak harus. Artinya hadis itu tidak berpengaruh terhadap kewajiban hukum kita. Kalau misalkan hal itu wajib, pakaian model kita sekarang tidak boleh, Bapak Ibu. Bapak-bapak tidak boleh menggunakan pakaian model begini, harus seperti itu. Itu kalau berefek terhadap hukum. Sehingga ketika kita belajar fikih, kita akan mengetahui bahwa ini ada efeknya terhadap hukum, ini tidak ada efeknya. Terkait pakaian, yang wajib bagi kita yang berefek terhadap hukum adalah menutup aurat. Tapi terkait dengan model pakaian, warna pakaian, bahkan kita ketahui Rasulullah itu suka memakai pakaian dari bahan apa? Bulu domba. Sampai dikatakan, ini awal kenapa sholat Jumat itu diantaranya, pentingnya untuk mandi terlebih dahulu pada zaman itu Bapak Ibu. Atap masjid itu rendah.
cuaca panas. Sahabat ini ketika masuk ke dalam masjid karena tempatnya terbatas, atapnya juga pendek, kena panas, berkeringat. Sehingga ketika Rasulullah menyampaikan khutbah, maka tercium bau tidak enak. Dari siapa? Dari sahabat. Karena sebagaimana kita ketahui, bulu domba itu pada zaman itu lebih-lebih belum seperti sekarang, secanggih sekarang membersihkannya. Ketika basah, baunya bagaimana? Persis seperti domba atau biri-biri. Bayangkan satu masjid, baunya seperti itu. Maka pertanyaannya adalah, apakah salah kalau kita tidak memakai pakaian dari bulu domba? Kalau memang itu wajib, maka hari ini kita harus meniru beliau itu sampai dari bahan pakaian. Dan ini yang kita pelajari dulu dari tasri'iyah wa ghairu tasri'iyah. Nah, di sini terkait dengan rumah, Bapak Ibu. Rumah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita tahu begitu sederhananya. Dan di sini ulama menyampaikan di antaranya pada zaman itu rumah standar itu bahannya demikian. Kalau hari ini misalkan yang kita pelajari terkait dengan informasi rumah istri Rasulullah itu seperti demikian, terbuat dari pelepah kurma. Jangan semerap pelepah kurma bukan? Begitu, mirip-mirip dengan belara gitu. Terbuat dari pelepah kurma, kemudian ditutup dengan kain yang terbuat dari bulu domba. Kemudian rumahnya antara pintu utama dengan pintu kamar itu kurang lebih 7 atau 8 dhira'. Maka ketika kemudian kita temukan ini berimplikasi dengan hukum, maka rumah kita tidak boleh model yang lain, harus niru ini. Nah, inilah yang kemudian kita pahami, oh ternyata ada juga hadis yang berimplikasi atau berefek dengan hukum, ternyata ada juga yang tidak. Dan ini kadang kita temukan ada ikhtilaf dalam keputusan atau dalam istimbat hukum fikih. Baik, selanjutnya yang terpenting Bapak Ibu, kabar tentang peristiwa yang akan terjadi ini disampaikan 1400-1500 tahun yang lalu, yaitu munculnya fitnah keburukan ketika manusia berlomba-lomba dalam membangun rumah yang tinggi dan berbangga-bangga dengannya. Ini yang tidak boleh. Jadi sebelumnya saya pernah menyampaikan dalam penjelasan hadis terkait memperbaiki rumah, bahwa rumah kita itu sesuai kemanfaatannya, sesuai kebutuhan. Ketika kemudian rumah kita luas, maka pertanyaannya manfaatnya apa? Atau dalam arti 3 bagian yang menjadikan seorang mukmin itu bahagia, memiliki rumah yang lapang atau rumah yang luas, kendaraan yang baik, dan tetangga yang baik. Nah, terkait dengan rumah yang lapang itu tidak hanya terkait dengan bangunan, tetapi juga terkait dengan bagaimana kondisi di dalam rumah. Walaupun rumahnya luas, kamarnya banyak atau tingkat sekalipun, tapi kalau kondisi di dalam rumah tidak nyaman, kerasan napa mboten. Nah, AC-nya lengkap, rumahnya sejuk, tapi setiap kita masuk tukaran, tetap tidak akan kerasan. Jadi lapang ini diantaranya kondisi di dalam rumah. Kita mengenal istilah baiti jannati, rumahku adalah surgaku, bukan warungku adalah surgaku. Ini hati-hati, kerwasa nang warung lah kok gak mulai-mulai cak panas aku nang omah. Ini soro nih.
Kalau berlama-lama di masjid nih, alhamdulillah ya. Lah bocah gak mulai-mulai, ke aku turu masjid ae, wah ono masalah iki. Tapi alhamdulillah masih di masjid nggih ya. Oh. Wong niki wau kula berangkat. Seringkali saya berangkat sholat subuh Bapak Ibu. Itu barengan dengan orang pulang kerja. Dan enggak tahu saya kerjanya di mana kok mobilnya bagus-bagus, pakaiannya juga bagus-bagus. Ini tadi ketemu dengan istri. Loh, ana wong mulai kerja. Kira-kira kalau saya berangkat sebelum subuh, ada orang pulang kerja sebelum subuh, perusahaan apa yang banyak Bapak Ibu? Jenengan yang paham ini. Ya Allah, ini PR kita Bapak Ibu. Kita harus akui Mojokerto ini kajian banyak, betul kajiannya banyak, kafenya juga banyak. Nah, ini PR kita. Mungkin mulai di jadwal Bapak Ibu untuk bapak-bapak ini mulai dakwah di tempat-tempat itu. Ibu-ibu langsung waduh kasih do mulai ya. Dan rumah tangganya tidak jadi baiti jannati akhirnya. Tapi ini PR masyarakat kita, saya setuju. Ini PR masyarakat kita. Kalau kita punya rumah kemudian ditanya, "Omah sampean kamare piro, Pak?" "Gak akeh, mek selawe." Terus gawe apa? Gawe kos-kosan. Maka kos-kosannya harus kos-kosan yang syariah, yang baik. Atau banyak sekarang rumah yang memiliki kamar lebih atau bahkan kamarnya banyak, anak-anak sudah besar, memiliki rumah sendiri, banyak yang dimanfaatkan untuk kos tren Bapak Ibu istilahnya. Jadi kos pesantren begitu. Jadi anak-anak yang kos atau mahasiswi yang kos itu tidak hanya ngekos saja, tapi juga dibina seperti di pesantren. Ada juga yang demikian. Nah, kita memanfaatkan rumah kita hari ini Bapak Ibu dengan kemanfaatannya. Allah memberikan rizki kita berupa rumah, mari kita manfaatkan sebaik mungkin untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini yang bisa saya sampaikan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.